Oke, kita lanjutkan diskusi. Bang Margarito Kamis, jadi kalau MK menilai bahwa penentuan persentase presidensial threshold itu lebih menguntungkan partai politik besar. Nah, rekayasa konstitusional tadi dikatakan oleh Bang Sarmuji, itu adalah presidensial threshold. Anda setuju tidak? Oh itu dia, gitu ya. Memang itu gitu ya. Dan begini, sebenarnya terlambat juga lah gitu ya. Tidak cukup valid juga argumentasi Mahkamah Konstitusi itu. Oleh karena hal yang kita dapati sekarang ini sudah berulang-ulang. Bukan baru muncul di tahun 2024. Di Pilpres kemarin itu. Jadi nggak valid-valid amat juga. Begitu ya. Cuman kan Mahkamah Konstitusi ini kita sudah perlakukan dia, sistem perlakukan dia kayak relatif kayak Tuhan lah begitu ya. Tuhan-Tuhan jadi-jadian gitu kan. Karena dia putus nanti tidak bisa apa-apa. Tadi kan Zaki bilang tuh. Mau setuju, saya bilang bola-bola itu setuju, tidak setuju harus terima karena sistem tidak menyediakan cara lain untuk mengelak dari putusan itu gitu kan. Jadi dia mesti bikin argumentasi selemah apapun kalau dia sudah tulis mau apa, begitu ya. Lalu kita pakar-pakar ini bilang, oh iya terjadi pergeseran empirical purpose misalnya, begitu sehingga tadinya tidak 37 saya baca di berbagai media itu ada yang bilang 38 gitu ya sekali. 38 gitu ya. 36. Ada yang saya dapat 38. Ini yang ke-38. Nah, 37 itu ya tadi itu bola-balik di situ itu. Gitu ya. Cuman sekarang ini dengan soal-soal yang kemarin itu lalu dibilang ada judgement yang empirik betul yang dapat dicek sehingga digeser. Tapi jangan lupa Anda cek konstitusi. Anda baca pasal 6. Konstitusi itu memungkinkan orang-orang yang dibikin untuk bergabung. Partai bisa maju sendiri-sendiri. Bisa juga bergabung, jangan salah loh. Itu ketentuan konstitusi. Cek. Jadi bisa maju sendiri, bisa bergabung. Jadi apakah problemnya ada di situ ataukah problemnya ada pada harus ditentukan berapa yang bisa bergabung. Threshold gabungannya yang mesti dipikirkan. Sebab kan sudah dikatakan dihapuskan. Loh, itu kan presidential threshold. Begitu ya, gabung. Nah itu yang mesti kita, jadi gabung bukan di presidential threshold, tapi di thresholdnya itu bukan di jumlah perolehan suaranya, tapi gabungin kalau 1, 2, 3 gabungan berapa partai sih politik di koalisinya. Ini? Karena gitu ya? undang-undang dasar memungkinkan orang bergabung. Jadi berapa yang bisa bergabung? Supaya jangan muncul 1 calon atau 2 calon. Begitu ya. Tapi jangan juga sampai Bapak itu tidak calon itu tuh. Itu yang tapi tadi dikatakan rekayasa konstitusional bahwa yaitu presidensial threshold. Rekayasa konstitusional itu ngarang-ngarang doang kok. Ngarang-ngarang katanya Bang Sarmuji. Ngarang-ngarang. Kan coba pikir-pikir. Gimana itu ngarang-ngarang? Kan coba pikir-pikir tuh. Rekayasa konstitusional kan MK, produknya MK itu. Kata-kata dari MK itu. Gitu mikirin, oh kita bikin begini. Kan coba tadi, Titi juga akui nih. Titi maju berapa kali nih? Constitutional engineering. Iya sudah itu istilah supaya kelihatan keren. Tapi alasannya saya tuh ngarang-ngarang doang. Ngarang-ngarang Mbak Titi, coba Mbak Titi. Iya, gimana sih? putusan MK itu menyebut kata dapat. Jadi dapat itu bukan sesuatu yang absolut harus ada. Nggak boleh. Ya, jadi dia kata-katanya begini, ketika ingin melakukan revisi undang-undang pemilu, maka pembentuk undang-undang dapat melakukan rekayasa konstitusional. Jadi kata dapat itu jangan juga menjadi sandera, seolah-olah kalau tidak begini, maka eksekusi terhadap yang dihapus itu Mbak, bukan lagi soal besaran. Jadi kita tidak boleh lagi sebut angka 0, 1, 2, 3, karena itu masih bicara besaran. Yang dihapus itu adalah rezim ambang batas minimal. Nah saya setuju tadi dengan Pak Margarito. Untuk pencalonan ya. Untuk pencalonan. Gitu ya. Nah, untuk partai-partai yang kalau sudah di ambang batas itu kan partai yang memperoleh kursi sekian baru bisa calon. Tidak memperoleh batas yang ditentukan tidak bisa calon. Nah sekarang itu digunting. Digergaji habis tuh, nah, maka bisa bergabung nih, orang 3 ini bisa bergabung nih. Bagaimana ngatur itu loh? Ngatur sampai misalnya nih ada oligarki, ada nih pabrik duit, orang yang punya pabrik duit nih, gitu kan, ngatur-ngatur nih. Iqbal nggak bisa lah, saya nggak bisa lah. Yang lain-lain ngatur, 8 kamu jadi 1, misalnya, coba. Itu kan yang kita alami berkali-kali kan itu. Ada jangan lupa gitu ya, urusan pemilu itu urusan oligarki, urusan pemilik duit, begitu itu loh. Jadi kita mesti hitung betul-betul ini unexpected intended dari putusan ini. Sebab kalau tidak, kita begini-begini juga. Kita mesti hitung juga betul. Apakah betul ini akan memberikan manfaat terbaik buat bangsa ini atau tidak? Jangan lupa loh. Saya baca di beberapa media terakhir ini, ada 50 sekian triliun yang kita pakai untuk pemilu. Sementara Maluku Utara negeri saya itu, punya nikel 1 kali keluar 1 tahun itu sekitar 75 triliun. PAD kami cuma 3 triliun. Konyol nggak di bangsa ini? Konyol nggak?
Konyol ini bangsa ini, negeri sebesar Maluku Utara, itu baru satu perusahaan loh. Oke. Kita semua gitu. Pendapatan yang hasil nikel yang keluar itu 1 tahun 75 triliun, PAD Maluku Utara 3 triliun. Konyol nggak, Cok? Kita makan di demokrasi, kita goreng di demokrasi supaya jadi enak gitu. Oke, Mbak Titi, bagaimana kita mengawal supaya norma yang nanti diatur dalam Undang-Undang Pemilu itu tidak keluar dari pedoman yang sudah disampaikan di putusan Mahkamah Konstitusi? Sebentar ya. Kita mesti bikin clear ini, Bos. Mbak, begini. Cepat terus sedikit. Pertimbangan Mahkamah Konstitusi itu tidak menyandra mereka ini. Tidak bisa dipakai untuk membuat mereka ini tidak bisa ke sana, tidak bisa kiri. Tidak bisa itu. Itu pertimbangan. Yang mengikat amar. Amar. Iya, amar putusannya itu kan menyatakan bahwa pasal 222 yang mengatur ambang batas itu tidak berkekuatan hukum, bertentangan dengan Undang-Undang Dasar atau inkonstitusional. Jadi rezim ambang batas minimal untuk persyaratan pencalonan itu sudah tutup buku. Bagi kami sih, ya partai-partai di parlemen jangan jadi oposisi bagi rakyat begitu. Apalagi kan euforia dan juga kegembiraan itu sangat dirasakan. Ya. Lagi pula semua partai diuntungkan karena dinamika politik itu tidak akan pernah bisa kita duga. Dulu kawan, sekarang lawan bisa jadi kawan begitu. Apalagi partai berkepentingan terhadap eksistensi di parlemen. Putusan ini akan mampu juga mengkatrol suara dan kursi partai di parlemen kalau calonnya tepat. Nah, tantangan terbesar partai menurut kami adalah satu, bagaimana memastikan partai secara kelembagaan dan konsolidasi internal siap dan bisa lolos menjadi peserta pemilu. Yang kedua adalah bagaimana kemudian mengkonsolidasi internal punya kader-kader terbaik yang juga bisa memberi insentif pada perolehan suara yang lebih besar untuk partai politik di parlemen nanti. Nah, ke depan bagaimana revisi Undang-Undang Pemilu? Satu, kita sudah punya RPJPN, Undang-Undang 59 tahun 2024 yang memerintahkan kodifikasi pengaturan pemilu dan pilkada dalam satu naskah. Yang kedua, revisi Undang-Undang Pemilu dan revisi Undang-Undang Pilkada sudah masuk prolegnas. Yang dikawal itu, saya selalu bilang, ambang batas ini bukan panacea, obat bagi semua penyakit pemilu kita. Dia adalah pintu masuk untuk melahirkan competitiveness, mendorong fungsionalisasi partai. Tapi jangan juga ini jadi bancakan elit. Semua calon yang diusul oleh partai itu selera ketum, ya nggak gitu juga begitu. Faktanya kan di pilkada harus muncul dari kaderisasi betul, harusnya. Ya? Karena seleranya selera elit, akhirnya orang malas ke TPS, merasa tidak terpanggil untuk memberikan suara. Jadi ini memang insentifnya harus ada untuk partai, tapi juga ada untuk pemilih dengan keragaman pilihan yang memang itu lahir dari suara pengurus, suara anggota, dan suara konstituen. Dan momentum itu ada saat ini melalui revisi Undang-Undang Pemilu. Dan jangan sampai partai jadi oposisi bagi rakyatnya gitu. Oke, saya ke Bang Herzaki. Akankah terjadi tarik-menarik nanti dalam proses revisi undang-undang ini di DPR? Ya mungkin saja ya, namanya kan parlemen ya. Ya. Parlemen masing-masing punya kepentingan Kepentingan. politik ya gitu. Nah, tarik-menarik mungkin, kompromi mungkin kan semua tuh memungkinkan. Tapi kalau bagi kami hari ini senang sekali misalnya dengan ada diskusi hari ini. Dan juga dengan diskusi-diskusi tadi siang saya lihat kayaknya Mbak Titi juga ngisi ada talk show juga ya kalau nggak salah siang ya. Terus juga ada beberapa talk show yang hampir setiap hari dilakukan. Ini adalah bagian dari kontrol publik sebenarnya untuk ikut mengawal bagaimana agar apa yang telah diputuskan oleh MK ini yuk kita kawal sama-sama, tetapi juga jangan menjadi euforia berlebihan. Karena ini bukan satu-satunya sumber permasalahan di pemilu kita tadi seperti disampaikan oleh Mbak Titi. Kami sepakat bagaimanapun partai politik kita terus berbenah, harus berupaya terus ya. Kalau kami kan ya Mas Ahy misalnya ketum kami, ya kuliahnya ambil doktor SDM. Kenapa? Karena beliau sampaikan ketika pertama kali saya diajak kuliah bareng, beliau sampaikan, Jak ini partai politik ini sumbernya pemimpin bangsa ini loh. Bukan hanya di tingkat pusat, tetapi juga seluruh kepala daerah, seluruh anggota dewan, di tingkat provinsi dan kabupaten. Ya kita mesti mulai dari partai kita, merapikan sistem itu gitu, merapikan bagaimana pengelolaan sumber daya manusia bisa sebaik mungkin dimulai dari partai. Karena kalau misalnya kita ingin bangsa ini lebih baik, salah satu yang mesti harus berbenah ya kami-kami juga yang di partai politik. Hari ini kami meyakini apa yang dilakukan oleh teman-teman partai politik lain, termasuk Demokrat juga sudah banyak perbaikan-perbaikan. Tetapi tentu kita tidak boleh berhenti dan tidak boleh berpuas diri gitu. Nah ini yang menjadi penting nih. Kita bersyukur juga apakah misalnya nanti 2029 akan banyak. Kalau menurut kami enggak juga ya gitu. Enggak juga. Karena apa? Bagaimanapun begini. Kita maju ini kan bukan buat kalah, maju ini kan buat menang kan begitu gitu. Tetapi setidaknya ada ruang ini dan biarkanlah berjalan alami nanti. Masyarakat akan melihat siapa yang benar-benar serius untuk rakyat, bekerja untuk rakyat, kemudian mendapatkan kesempatan kan begitu. Tetapi jangan juga mohon maaf kan kita juga senang nih nanti di 2029 kalau ada yang tidak bisa maju,
ya, karena dia tidak punya partai misalnya, tidak lagi bisa berbicara mengenai saya dizolimi, kan enggak gitu loh. Kan hari ini kita di partai politik kan nggak mudah juga kerja keras kita. Hari ini partai politik setiap hari Mbak, kita ini mesti mengurus anggota partai, pengurus partai. Organisasi ini berjalan dengan baik, berhadapan dengan masyarakat setiap hari, kan begitu. Nah sehingga kan wajar-wajar saja kalau kemudian tadi dalam prosesnya masyarakat kemudian melihat, wah ini ketum partai ini, tokoh partai ini, ya silakan aja kalau mau maju. Bagi kami ini kan sah-sah saja. Tapi hari ini saya mau menegaskan nih, biar nggak jadi bola liar juga kemana-mana ini. Demokrat fokusnya hari ini adalah bagaimana kita mensukseskan apa yang menjadi visi misi dan programnya Pak Prabowo selama 5 tahun ke depan. Dan fokus kami adalah bagaimana kader-kader kami di kabinet itu yang mau dilakukan. Dan yang terakhir bagaimana kami bisa ya duduk barengan Bang Sarmuji inilah gitu, ya bisa menjadi partai 3 besar di parlemen. Nah, itu harapannya Demokrat ke depan dan itu yang akan kami kejar. Itu yang menjadi fokus kami gitu, ya kan? Nah, jangan nanti kemudian dibuat wah ini kita senang karena kita mau rencana itu. Kami nggak memikirkan itu. Kita fokus dulu hari ini masyarakat butuh banget kekuatan dari semua pihak yang di pemerintahan. Nah, ada juga usulan paslon bahwa parpol itu peserta pemilu dapat bergabung sepanjang gabungan partai politik pemilu tersebut tidak menyebabkan dominasi parpol. Dia sempat disinggung juga tadi oleh Bang Margarito Kamis ya. Kita akan bahas lagi usai jeda, tetap bersama kami di Top Issue. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.